Sesuai surat keputusan Kementerian Sosial tahun 2023, lansia dan fakir miskin dengan kriteria ini akan mendapatkan bantuan sosial tahun 2023 seperti bantuan PKH, BPNT, BLT, BST, BLT dana desa, BLT miskin ekstrim, bantuan permakanan, dan lain sebagainya. Apakah teman-teman termasuk ke dalam kategori ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome to Input Media. Balik lagi bareng aku Indah Yusni di YouTube channel Input Media. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, usia berapa yang dikategorikan sebagai lansia? Yang kedua, lansia dan fakir miskin dengan kriteria apa yang bisa mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023 ini? Karena kenapa kok tetangga saya ini tidak mendapat bantuan apapun dan lain sebagainya. Semua akan kita bahas tuntas di video ini sesuai dengan surat keputusan resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 262/HUK/2022. Yang pertama akan aku bahas dulu untuk kriteria lanjut usia. Berdasarkan aturan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang masuk ke dalam usia kategori lanjut usia, ini adalah teman-teman yang berusia minimal 60 tahun ke atas. Nah, jadi buat teman-teman yang berusia 60 tahun ke atas, ini bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah seperti bantuan BLT, bantuan permakanan, BST, BPNT, PKH, dan lain sebagainya. Sehingga di sini harus teman-teman garis bawahi untuk usia lanjut usia adalah 60 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, fakir miskin dengan kriteria apakah yang akan mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023 ini? Nah, di sini teman-teman, berdasarkan dari keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang kriteria fakir miskin. Di sini sudah dijelaskan, memutuskan dan menetapkan keputusan Menteri Sosial tentang kriteria fakir miskin. Yang pertama, menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin. Yang kedua, kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi sebagai di mana dimaksud dalam diktum ke-1, yaitu tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari. Yang ketiga, dalam hal seorang tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Yang keempat, dalam hal seseorang memiliki tempat teduh atau tempat tinggal sehari-hari, itu dilakukan deteksi lanjut dengan kriteria seperti ini. Jadi dari Kementerian Sosial ini menyebutkan fakir miskin itu yang layak mendapat bantuan sosial. Jadi di sini ada dua kategori lagi. Fakir miskin yang emang dia itu punya tempat tinggal dan fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Untuk yang fakir miskin yang memiliki tempat tinggal, kriterianya itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja. Yang kedua, pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir. Yang ketiga, pengeluaran kebutuhan makanan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Yang keempat, tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun yang terakhir. Yang kelima, tempat tinggal sebagai besar berlantai tanah atau plasteran. Kategori kelima, tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa plester, rumbia, atau seng. Selanjutnya, untuk kategori yang ketujuh, tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Yang kedelapan, sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt ampere atau bukan listrik. Nah, ini berlaku mulai tahun 2023 dan seterusnya. Jadi teman-teman harus
harus memahami di sini siapa-siapa aja yang bisa dapat bantuan sosial. Jadi kenapa kok teman-teman merasa kok tidak dapat bantuan sosial? Mungkin kalian tidak dianggap memenuhi salah satu dari kriteria yang sudah ditentukan ini. Karena balik lagi tadi yang aku jelaskan, kriteria dari penerima bantuan sosial tahun 2023 ini yaitu yang pertama, memang dia nggak punya rumah atau dia punya rumah tapi dia memenuhi 8 kriteria tersebut. Selanjutnya buat teman-teman yang mungkin tidak masuk ke dalam kriteria ini atau belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, teman-teman juga bisa mendapatkan bantuan dari kartu prakerja, di mana untuk kartu prakerja ini mendaftarkan diri secara mandiri. Dan di tahun 2023 ini bantuan yang diterima yaitu dengan total Rp4.200.000 yang terbagi dari Rp700.000 untuk insentif, Rp600.000 untuk insentif pasca pelatihan, Rp100.000 untuk insentif survei, dan Rp3.500.000 untuk saldo pelatihan. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan uang tambahan dari membeli pelatihan yang sudah disediakan di pelatihan prakerja. Untuk kartu prakerja ini sendiri memang sangat berbeda dengan bantuan lainnya, karena teman-teman bisa mendaftarkan diri secara mandiri melalui handphone masing-masing tanpa perantara orang ketiga, baik itu untuk pendaftaran dan juga dalam sistem menerima insentifnya. Karena dalam menerima insentif dari kartu prakerja ini atau menerima bantuan dari kartu prakerja ini, itu dikirimkan langsung ke rekening atau e-wallet masing-masing tanpa adanya pihak ketiga, teman-teman. Teman-teman juga tidak perlu khawatir, buat kalian yang sudah mendapatkan bantuan sosial, itu masih bisa mendapatkan kartu prakerja lagi. Selain itu, teman-teman tidak perlu khawatir buat kalian yang sudah mendapatkan bantuan sosial, ini masih bisa mendapatkan bantuan lagi dari kartu prakerja. Nanti untuk bantuan yang sebelumnya itu tidak akan dicabut dan untuk kartu prakerja pun tetap bisa kalian dapatkan. Untuk informasi lebih lengkap mengenai bantuan kartu prakerja ini, teman-teman bisa simak informasinya di YouTube channel Indah Yusni. Oke, jadi itu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.